Kapten Ruslan adalah salah seorang prajurit yang rela mati demi negaranya, yang rela mati demi rakyatnya, yang rela mati demi merah putih, dan rela mati demi Pancasila. Saya tahu betul beliau, adik saya, dia rela mengorbankan karirnya, pangkatnya, demi anak buahnya. Penangkapan Ruslan Buton, anggota Komisi 3 minta Polri tak sembarang gunakan UU ITE. Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2020, pukul 11.33 waktu Indonesia Barat. Sekjen PPP Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 11 Februari tahun 2020. Anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani merespons penangkapan terhadap Ruslan Buton, seorang pecatan TNI AD yang kini berstatus tersangka pelaku ujaran kebencian. Arsul meminta Polri tidak mudah menangkap orang dengan menggunakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik ITE. Meminta Polri agar tidak gampang-gampang menangkap orang, kata Arsul kepada wartawan, Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2020. Menggunakan kewenangan untuk melakukan upaya paksa dalam penindakan hukum terkait dugaan pelanggaran beberapa pasal dalam UU ITE maupun KUHP yang bukan kejahatan dengan kekerasan tidak boleh sembarangan, jelasnya. Menurut Arsul, Polri tidak perlu menangkap Ruslan. Arsul menilai apa yang dilakukan Ruslan belum terbukti memprovokasi masyarakat untuk melakukan makar atau melawan presiden. Ia mengatakan, pasal-pasal yang digunakan polisi menjerat Ruslan sangat multitafsir. Ruslan diketahui dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau pasal 15 UU Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan pasal 28 ayat 2 UU ITE dengan ancaman pidana 6 tahun dan atau pasal 207 KUHP dapat dipidana dengan ancaman penjara 2 tahun. Tidak ada indikasi bahwa yang disampaikan Ruslan tersebut membuat masyarakat terprovokasi untuk melakukan makar atau melawan Presiden Joko Widodo. Jokowi, ujar Arsul. Politikus PPP itu menyatakan, polisi semestinya melakukan penyelidikan terhadap pernyataan Ruslan terlebih dahulu. Arsul menyayangkan tindakan polisi dengan langsung menangkap Ruslan. Ucapan atau tulisan semacam itu, ucapnya. Terlebih lagi jika upaya paksa seperti penangkapan tersebut inisiatif polisi sendiri tanpa ada yang melaporkannya dulu, lanjut Arsul. Ia pun meminta Polri lebih akuntabel dan meningkatkan standar due process of law dalam menjalankan kewenangannya. Khususnya, dalam menangani tindak pidana yang bukan kejahatan dengan kekerasan. Jangan sampai kerja-kerja positif Polri dalam penindakan kejahatan-kejahatan yang membahayakan masyarakat tercederai oleh upaya paksa terhadap dugaan tindak pidana berdasar pasal-pasal karet di atas, ucap Arsul. Diberitakan, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengatakan, tersangka kasus ujaran kebencian Ruslan Buton ditahan di rumah tahanan Bareskrim selama 20 hari ke depan sejak Jumat, 29/5, hingga tanggal 17 Juni tahun 2020. Ya, sudah ditahan di rutan Bareskrim, kata Irjen Argo saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2020, dilansir Antara. Dia menyatakan, Ruslan Buton dijerat dengan pasal 14 ayat 1 dan 2
dan atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang dilapis dengan pasal 28 ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT) dengan ancaman pidana 6 tahun dan atau pasal 207 KUHP dapat dipidana dengan ancaman penjara 2 tahun. Tim Bareskrim Polri bersama Polda Sultra dan Polres Buton menangkap Ruslan alias Ruslan Buton di Jalan Poros, Pasar Wajo Wasuba, Dusun Lacupea, Desa Wabula 1, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, pada Kamis 28/5. Dalam kasus ini, barang bukti yang disita polisi yakni 1 ponsel pintar dan sebuah KTP milik Ruslan. Kasus Ruslan kini ditangani Bareskrim Polri. Sementara, Polda Sultra dan jajaran hanya membantu dalam penangkapan. Ruslan ditangkap setelah membuat pernyataan terbuka kepada Presiden Joko Widodo dalam bentuk rekaman suara pada tanggal 18 Mei tahun 2020. Kemudian, rekaman suara itu menjadi viral di media sosial. Dalam rekamannya, Ruslan mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Ruslan berbicara soal gerakan revolusi masyarakat. Namun bila tidak mundur, bukan menjadi sebuah keniscayaan akan terjadinya gelombang gerakan revolusi rakyat dari seluruh elemen masyarakat, kata Ruslan dalam rekaman suaranya.